Oke, ini berarti tadinya rumah. Rumah kosong yang nggak pernah ditinggalin. Astaga. Terus ini kayak kalau di cerita-cerita masyarakat sekitar nih kayak tempat beranak jin lah. Tidak melulu hanya mimpi saya. Oke. Saya harus nanya mimpi tim aku tuh apa? Welcome back to Bersuara Podcast hari ini sama gue Zahran. Dan gue udah di satu tempat yang ini hits banget di Makassar. Luar biasa, rame semua kalangan ada di sini. Gue lagi ada di Tauban, tepatnya di Jalan Kamboja. Asik. Gue udah sama ownernya juga di sini. Silakan memperkenalkan diri dulu. Oh iya. Halo, nama saya Dudu. Di mana kameranya? Yang ini Kak. Oh, yang ini. Baik. Halo. Saya Dudu. Oke. Dudu nggak pakai K. Nggak pakai Kak. Karena kalau di Makassar K-nya emang samar ya. Duduk. Nggak gitu ya. Oke, jadi hari ini di Tauban di Jalan Kamboja sama Kak Dudu. Ini selaku ownernya Tauban yang tempatnya mantap banget ini. Ini syahdu banget dari sini. Aduh, Syahdu ya. suka deh. Apalagi kalau hujan gitu. Aduh, wow. Terus mau bikin story. Iya, kayak lightingnya romantis gimana gitu kan. Emang di setup untuk itu soalnya. Oh gitu. Baiklah. Jadi kalau datang sendirian agak sedih gitu ya. Harus couple sih. Baik. Oke. Jadi ini kayaknya bakal seru sih karena kebetulan Kak Dudu ini bukan cuman sebagai owner Tauban ini. Jadi kayak ada banyak sebenarnya. Ada banyak gitu kan anaknya tuh orang banyak. Enggak juga. Oke, jadi gimana ya? Kita mulainya dari mana dulu nih ya? Mungkin dari Tauban dulu aja kali ya. Aku pengen tahu dulu nih tentang Tauban nih. Jadi Tauban ini jualan apa sih Kak sebenarnya? Tauban sebenarnya jualan Tauban itu berangkat dari produk ya sebenarnya. Jadi produk yang akhirnya menjadi sebuah brand. Jadi produknya itu roti gitu. Roti ban. Jadi ada yang bilang Taubun, ada bilang Tauban ya terserah lah mau ngomong apa, mau manggilnya apa. Jadi dia base-nya sebenarnya dari produk. Gitu. Kan biasanya bikin usaha tempat dulu nih, brand dulu ini dan lain-lain. Baru ngomongin tentang brand guideline-nya dan lain-lain, identity-nya dan lain-lain. Kalau kita itu dari produk dulu justru malah. Gitu. Berarti pastinya nggak langsung kayak begini bentuknya dong. Gitu. Jadi gimana tuh? Jadi kita tuh pas pandemi lah awalnya. Gila ya. Orang pandemi lagi kesulitan ini justru kayak hajar dulu nih. Justru karena sulit makanya harus cari jalan gitu kan. Oh iya benar. Yang aneh itu kalau sudah sulit nggak cari jalan. Iya. Iya. Gitu. Jadi pandemi nih. Pas pandemi tahun 2000 berapa ya? Pandemi 2021 2020 ya? 20. Wow. 2020. Oke, berarti ini 3 tahun ya. Ini masuk tahun ketiga. Alhamdulillah 3 tahun. Wah, gila. Jadi gimana tuh Kak? Jadi awal bikin si roti ini dulu. Jadi untuk pertama jualan roti di rumah. Di rumah. Masih aku yang buat. Oh iya. Tiap subuh bikin roti, bikin selainya. Terus aku selainya juga bikin sendiri. Semuanya produk kami tuh untuk roti homemade semua. Iya. Wah. Homemade. Jadi nggak ada yang beli di luar. Bikin roti tuh susah loh Kak. Susah. Tapi berarti ini emang Kakak ada background kuliner Kak? Nggak ada. Jadi beneran bikin roti tuh sendiri aja belajar sendiri. Jadi aku bikin resepinya tuh buildingnya itu kayaknya hampir 2 bulanan deh sampai akhirnya bisa dapat resep yang cocok ya? dan pas dia. Jadi selama during 2 bulan itu ya tiap hari bangun bikin cari buka searching di YouTube, searching di resep mana gitu-gitu. Terus dicoba gagal dan entah berapa banyak terigu tepung yang waste lah. Gitu. Trial and error-nya ya. Iya, trial and error kan perlu Perlu untuk mencari yang akhirnya fix lah kan. Yang akhirnya sampai jadi sekarang kayak gini ya. Kayak gini. Oh my god. Jadi dari rumah terus konsepnya setelah dapat resepinya itu saya mulai jualan pre-order dulu. Oh, pre-order. Jadi nggak langsung ready stock gitu ya? Karena kalau roti susah juga sih ya. Susah, karena kan marketnya belum jelas nih. Benar. Kita masih ceritanya masih mau mengenalkan. Apalagi roti serkaya kan kayak gimana ya, roti-roti zaman dulu lah. Iya, nggak semua orang, anak muda terutama nggak semuanya orang bisa terima langsung kan, gitu. Gitu. Iya, jadi pre-order. Justru malah mungkin barangkali di sini pertama kali yang aku bilang
Toban itu dulu bukan Toban malah namanya. Oh iya? Oh Iya. bukan. Namanya apa berarti? Awalnya bukan Toban, awalnya itu Bantau. Oh, jadi baca dulu baru tahu gitu. Bantau. Iya, oke. Cuman karena di sosial media aku mau bikin akun nih, Ah. mau bikin akun Instagram. Terus nggak ada nih available Bantau. Akhirnya Jadi ya dari udah situ. aku balikin aja Tauban. Ternyata ada, ternyata bisa dipakai di Instagram. Bisa dipakai di Instagram. Akhirnya orang lebih familiar dengan nama kata Tauban. Tauban, Jadi iya. akhirnya ya udah sekalian diganti Tauban aja. Oh gitu, tapi emang catchy banget sih kan namanya. Tauban, it's so catchy. Beneran nih? Iya, Gitu. dari tahu itu kan sebenarnya dari kata Chinese ya. Chinese ya? Iya. Oh ini bentukannya begini. Iya. Wow. Ini kelihatan nggak sih kameranya mana ya? Sebelah sini. Begini. Jadi ini resep yang pertama kali kakak bikin? Ya, roti serikaya awalnya. Gitu. Awalnya Ini cuma yang pertama nih. roti kukus doang. Oh, Roti tapi kukus kalau yang ini ya. dia kukus nih. Itu kukus yang Ini putih. kukus. Oh yang ini ya? Ini yang goreng. Oh, ini beda. Oh wow. Jadi beda tekstur, beda sensasi. Kalau kukus dia lebih lembut. Kalau Kalau goreng dia tetap agak- lembut di dalam, tapi first ininya rasanya tuh crunchy dulu di luar. Gitu. Ih keren Lucu. banget deh. Wow, ini tuh kayak rotinya tuh jenis yang putih gitu ya? Putih. Gitu. Karena memang bannya Chinese tuh gitu nggak sih? Iya. Emang putih gitu kan ya? Kayak bapau lah. Iya, bener. Wah gila sih. Terus sekarang ini juga udah ada minumannya. Ini apa nih? Udah ada. Ini kopi Kamboja. Kamboja. Karena kita di jalan Kamboja makanya Begitu. Baru mau nanya kirain pakai kayak kembang Kamboja nih kayaknya. ini nama jalan. Jadi ada beberapa produk minuman tuh jalan kopi Kemuning. Itu es kopi susu karena jalan sebelah ini Kemuning. Ada. Oh gitu jalan juga. Baiklah. Gila ya kreatifnya ada aja ya memang. Mensosialisasikan nama jalan juga sekalian karena kan daerah sini kurang tahu ya orang. Iya, sejujurnya karena kan aku pertama kali kesini juga dan emang masuk gang gitu. Oh. Dulu malah that's ditanya why. Kamboja itu di mana. Oh iya. Sekarang kita kenalin Kamboja, jalan Kamboja dengan suatu produk. Ah gitu. Ini gue cobain ya by the way. Sekalian Boleh. aus juga ya jujur. Boleh. Oke. Baru awal nih, daus. Boleh. Karena ada rotinya juga, cobain juga boleh nggak? Boleh, Kak. Boleh ya. Ini Lanjut. gue cobain. Gue mau cobain yang resep originalnya. Ini yang lo bikin Original. kan ya? OG. Di OG. OG-nya, di OG of Tauban. Let me try. Gue mau cobain yang sebelah sini. Lembutnya. Wow. Kalau gue emang basicnya suka serikaya sih, jadi ini masuk. Serikaya. Oke. Ini karena kan ini OG-nya nih Kak, ini pasti Iya. best selling-nya kan? Best selling kita. Tapi pasti selain ini ada juga yang resep inovasi lainnya kan, nggak mungkin kalau yang ini aja. Oh ada apa aja berarti? Yang Kita best selling-nya ada- deh. Kalau ada 2 seri sebenarnya, jadi seri manis sama seri asin. Jadi Ada yang kalau asin juga? yang manis itu kita serikaya sama coklat. Yang asin kita ada keju, sapi sama ayam. Oh, nice. Rotinya cuman pilihannya 2, fillingnya ada 5 lah. Gitu. Nih Kak, gini deh. Nah, Jadi tuh satu hal yang aku tahu dari Makassar ini nggak banyak orang yang suka manis. Ini gimana sih Kak biar akhirnya tuh bisa bikin orang Makassar tuh suka gitu sama yang manis? sebenarnya nggak suka manis itu juga relatif ya sebenarnya. Mungkin barangkali nggak suka manis di dalam satu makanan yang lain. Contoh kayak umpamanya makanan berat ya. Iya. Contoh kayak sop saudara, kono Iya, dan lain-lain. Kalau iya. manis kan aneh. Aneh ya. Mungkin kalau dari segi produk kayak roti, minuman, kalau saya research marketnya Makassar lebih cenderung ke manis sebenarnya. Gitu. Untuk taste-nya ya, untuk rasa yang bisa cepat dapat welcome dari orang itu justru manis, asin, Oh, pedes gitu. gitu. Pedes ya. Kalau pedes kan udah selesai nih Makassar dengan pedesnya gitu. Iya. Udah rame ya kalau Udah makan pedes rame. ya. Oke. Jadi kalau dari segi cemilan, kudapan gitu emang cenderung ke manis malah justru. Oh gitu. Iya. Ya soalnya kan waktu pertama kali datang ke sini emang yang manis tuh kalau menurut aku paling yang happening banget tuh apa sih? Apa ya yang pisang hijau. Pisang hijau. Gitu-gitu.
selain itu kayak apa lagi ya di sini selain pisang hijau, makanan manis? Karena pisang goreng pakai sambal. Iya kan kalau di sini kaget gue. Karena waktu pertama kali nyobain kayak apa ini rasanya kayak gimana? Ternyata enak. Enak. Oke. Nah terus nih kalau misalkan brandingnya nih kak. Iya. Brandingnya tuh gimana bisa sampai jadi kayak gini dan orang terima tuh kayak gimana build-nya gitu loh. Gimana ya? Itu kok aku tuh sering ditanyain soal kayak gitu-gitu. Cuman saya basicnya nggak sekolah di ilmu itu gitu. Saya nggak ada basic marketing lah, nggak ada basic apapun dan lain-lain. Jadi bener-bener semua otodidak nih kak? Jadi semuanya otodidak. Jadi aku nggak, jadi benar-benar kalau saya backgroundnya lebih ke praktikal ya. Jadi kalau ditanyain kenapa bisa brandnya sebesar ini, kenapa bisa brandnya bisa se-welcome ini dengan orang-orang, kalau saya sih simple jawabnya ya we just do what we have to do gitu. Iya ya, to survive emang harus gitu ya? Iya, ya kamu harus lakuin apa yang memang sudah seharusnya kamu lakuin terhadap brandmu. Gitu. Contoh kayak umpamanya ada komplain nih soal ini, ya udah kamu langsung take over. Gitu. Oh, komplain soal ini. Oh ya udah besok kita solusinya apa nih? Aku ngomong sama manajemen. Ada komplain ini. Solusinya apa nih kira-kira dari kamu? Gini kak. Oh ya udah besok kita eksekusi. Terus ya kalau kami sih lebih apa ya? Kalau aku sih lebih concern ke customer experience. Iya, itu penting banget sih kak. Bener-bener. Customer experience, customer journey gitu. Itu ya apalah arti produk kalau customernya nggak ini ya, nggak nyaman dan nggak kasih impresi yang bagus. Oh gitu. Customer behaviornya orang yang suka Taobun tuh customer behaviornya gimana sih? Orangnya kayak gimana sih yang suka Taobun itu? Range umurnya gimana sih? Jadi kalau umpamanya range umurnya di 25 ke 35, oh ya udah kita kaji nih 25 35 itu backgroundnya apa aja ya? Terus mereka tuh hobinya apa ya, sukanya di mana ya, gitu. Nah itu yang kami coba tampilkan ke brand kami, gitu. Biar kami, kamu sama nih sama kita, kamu hobinya ini sama kita. Bisa relate gitu ya berarti. Ayo asyhadu dulu dengan Taobun gitu. Kita sama-sama nih gitu. Oh wow. Satu keyakinan ceritanya. Kamu sukanya fashion, di Taobun kita bukan brand fashion justru, tapi kita ngomongin fashion justru malah. Iya. Di salah satu konten Taobun itu ada namanya People at Tau. Ya. Itu malah kita biasanya kan ya orang-orang yang mungkin barangkali brand lain kalau ketika jualan produk makanan ya yang dibahas tentang makanan. Iya. Justru kami bahas tentang outfit winter itu cocoknya gimana? Oh iya, ada gitu-gitu Iya. Wow. Outfit summer itu gimana? Karena ya itu kami concern dengan customer kami gitu. Karena orang boring lah ya kalau umpamanya cerita tentang produk melulu di bosen ya. di sosial mediamu, kamu jualan roti yang kamu tampilin roti melulu. Kan orang juga bosen. Iya, terlalu hard selling ya. Iya, jadi kita lebih persuasif ke customer kami sukanya apa sih, behaviornya gimana sih. Mereka kalau nongkrong itu sukanya ngapain, nyamannya mereka itu gimana gitu. Itu yang kami kaji. Jadi yang saya bilang sama manajemen sama tim aku ya udah, apa customermu suka, mereka itu tipikalnya gimana, ya udah kita lakuin apa yang harus kita lakuin. Gila, berarti adaptasi dan harus relate sama sekitaran. Itu sih. Even musik pun kita ada music director. Setuju banget Pak. Karena kalau misalkan kita bisa adaptasi, bukan orang yang mengadaptasi ke kita yang adaptasi, itu yang bisa survive. That's nice. Oke. Keren banget. Itu dia. Makanya mungkin ini sih, I can see that you have this great business attitude. Makanya kenapa mungkin dari yang aku dengar kakak ini punya banyak juga. Jadi bukan cuma F&B nih. Ada lah ya. Boleh nggak ceritain? Jadi selain Taobun ini ada apa lagi sih kak yang diurus? Taobun sebenarnya seperti anak terakhir justru malah. Oh gitu? Iya. Jadi sebenarnya ada main thing yang benar-benar diurus banget yang pertama. Oh gitu? Apa tuh kak? Kalau di Taobun mungkin Taobun manajemen udah autopilot lah. Aku bisa cuman supervisi dan lain-lain. Meeting akhir bulan, meeting akhir tahun, meeting awal bulan kayak gitu. Cuman kalau saya masih bekerja di IO sebenarnya. Oh gitu? Event Organizer aku. Wow. So you own an event organizer here di Makassar? Yes, dan kebetulan kantornya di sebelah. Praktis ya, say? Praktis, tinggal nyebrang gitu. Baiklah.
Wow, jadi IO juga. Jadi sebenarnya passion dan pekerjaan pertama saya itu di event organizer. Oh, memang di situ dulu awalnya. Makanya pandemi itu nggak ada kerjaan, Oh iya ya. Mau Kan acara apa nih? industri yang paling pertama dimatikan ketika pandemi dan paling terakhir dimulai kembali itu ya event Iya, benar. organizer. Jadi aku nggak ada punya penghasilan during that time kan. Iya, puyeng Pas tuh pandemi. pasti. Ya udah, makanya aku coba gimana caranya kompor di rumah harus ngebul, gitu kan? Jadi harusnya ya jalan lah roti. Jadi awalnya memang itu saya. Gitu. Event organizer. Tapi waktu sebelum Tauban ini IO-nya tuh masih ikut IO orang apa memang udah manage IO sendiri? Wah, saya belajarnya ngikut orang. Ngikut orang dulu pasti. Iya, ngikut orang. Jadi pertama masuk ke Prambors Oh, gitu. jadi scriptwriter, terus dipercayakan jadi off air divisionnya. Wow. Untuk handle eventnya Prambors itu itu keluar ngikut sama bos saya. Itu ada namanya IO1 lah, black box namanya dulu. Itu saya ngikut jadi project officer di situ, project manager. Terus saya masih nyambi untuk kerja freelance di Jakarta, luar kota. Kemarin sempat tahun berapa itu sempat bawa Kementerian Pariwisata punya program itu bawa travel bos-bos travel India untuk visit ke Indonesia. Iya. Oh, Itu saya masih freelance. disorakin sama yang lainnya. Oh gitu. Wow. Terus sampai akhirnya bisa bikin IO sendiri tuh gimana Kak? Itu setelah Tauban berarti? Setelah sebelum. ini. Sebelum justru maksudnya bikin IO sendiri tuh sebelum Tauban. Sebelum Jadi nyambi. Jadi nyambi. Waduh. Gimana itu bagi waktunya Kak? Ya bisa. Bisa loh. Ya, bisa kalau mau sebenarnya. Everything itu ya bisa lah kalau kita niatnya ada gitu. Cuman kalau umpamanya belum ngapa-ngapain aja udah mikir struggle-nya, mikir nanti gimana hambatannya dan lain-lain. Paling benar dan paling gampang sih sebenarnya di bisnis ya lakuin aja dulu. Gitu. Along the way kamu dapat hambatan ya udah kamu sebagai manusia itu punya akal, punya pikiran, pasti kamu bisa men-solve lah problem yang kamu hadapi. Justru kalau kamu nggak mulai jalan dulu ya kamu nggak akan tahu kapan Bener. Setuju. Gila. Tapi emang gitu sih. Dari kemarin kan udah beberapa kali nih ketemu sama business people, termasuk Kak Dudu ini. Emang satu hal yang perlu tuh kayak lakuin aja dulu. Do it. Ya, bener. Setuju. Nah, ini kan tadi kan Kakak bilang ada kantor di sebelahnya. Yes. Itu berarti bener-bener deketan tuh kayak ini gimana dapat tempat ini loh? Ini bener-bener di pemukiman. Iya, gimana bisa dapat tempat di sini sih? Jadi kemarin tuh story-nya kantor IO aku tuh di depan Jalan Huri. Oke. Ukurannya cuma 3x3. Terus di samping IO itu, kantor IO itu aku ada barber kebetulan. Aku punya barber dulu, tapi sekarang udah end ya. Udah check out. Oke, baiklah. Udah lock out ya. Jadi sudah itu klienku mulai lumayan ada lah di lokal di Makassar kan, klien lokal. Terus untuk visit ke kantor itu kemudian nggak kondusif kalau umpamanya ukurannya cuma 3x3 gitu kan. Ya udahlah aku jalan ke belakang nih dapat ini tempat gitu. Tempat ini dikontrakan ya udah hubungin. Lihat visit langsung oke. Ini berarti tadinya rumah Kosong yang nggak pernah ditinggalin. Astaga. Terus ini kayak kalau di cerita-cerita masyarakat sekitar nih kayak tempat beranak jin lah. Ada aja pasti kalau cerita kayak gitu di mana. Bener. Ada tempat setan apa lah. Buset dah. Oke. Jadi ini tuh Awalnya ini rumah kosong. untuk kantor IO aku dulu malah. Tadinya ini yang ini nih. Oh. Kenapa bisa kepikiran akhirnya dijadiin Tauban? Jadi Tauban dulu itu awalnya offline store-nya tuh pertama di jalanan di Demak. Oh, itu jadi tapi bukan dia di sini. express, jadi iya. take away only. Take away only, ya. Sama online order lah. Terus akhirnya dapat tempat ini, ya udah bikin kantor IO. Nah, sudah itu temanku mau join, mau bikin foto studio, oke boleh, ayo. Terus ya udah ini kan luas tempatnya lumayan gede. Udahlah daripada satu tempat terus ledeng airnya cuma satu penghasilannya cuma IO, ya udah kita bikin satu tempat tapi penghasilannya banyak. Iya seru ya. Lebih seru kan. Jadi secara operasional cost-nya bayar satu tempat bisa usahanya 3 gitu. Dapat semua ya. Dapat semua gitu. Ya udah kita kasih Tauban di luar sama rooftop gitu. Nah,
akhirnya pas buka orang welcome dan lain-lain, akhirnya justru Iyo sayang sih ke sebelah karena semuanya diambil sama Toban. Karena ternyata emang rame banget gitu ya kayak trafiknya. Ini juga ada beberapa ruangan juga. Tadi Kak Dudu sempat bilang emang beda juga konsepnya. Ya, beda-beda experience lah. Ah gitu. Jadi kita Masa harapannya kepikiran gitu gimana tuh Kak? kepikirannya kayak gini ya. Aku kan tipikalnya suka nongkrong juga. Iya. Nongkrong juga bukan di Makassar gitu. Kita coba nongkrong survei di tempat lain gitu. Kalau aku tuh mikirnya gini, gimana caranya kayak datang di satu tempat itu bisa merasakan experience yang berbeda-beda. Gitu. Jadi one package, one place lah. Iya. Mungkin ke kafe lain temnya atau patternnya gitu-gitu semua. Umpamanya mainnya ke kayu, warna kayu semuanya putih semua. Boring ya kalau gitu-gitu. Ya saya nggak bisa menyalahkan itu boring juga. sih. Mungkin barangkali dari brand mereka ya begitu gitu. Tapi kalau dari saya sih punya kepercayaan bahwa saya mau customer saya datang tapi di satu tempat tapi bisa merasakan experience yang berbeda-beda gitu. Ketika masuk ke ruangan sini, oh ini kayak di rumah nenek gitu. Rumah nenek aku nih dulu. Oh ketika aku naik ke atas ini kayak vibes-nya kayak Hanoi Vietnam gitu. Kalau masuk ke ruangan non smoking kayak tempat mahjong justru. Oh iya, main yang di mahjong. mana yang di sini? Ini. Oh gitu. Makanya warna mejanya itu warna hijau sama merah. Oh hijau sama merah kalau di dalam. Itu inspirasinya dari mahjong. Oh. Kalau masuk ke sebelah sini ada Chinese bar nih karena lampunya warna merah, Iya, terus ya. ada neon Iya. flags, ada neon box yang kami hadirkan. Neon boxnya pun juga story atau journey dari Tauban. Iya ya. Oh iya. Ya ini storynya Tauban itu. Wow. Mantap. Jadi ya harapannya gitu. Jadi satu kali datang suatu tempat experience-nya Iya, beda gitu. Jadi kayak hari ini saya datang saya mau duduknya di depan. Oh besok saya mau Bisa experience-nya gitu ya, beda. iya. Gak usah ke tempat lain, ke Tauban aja tapi ke ruangan lain Iya, gitu. benar-benar. Kayak Setuju, gitu. setuju. Sebenarnya kayak gitu sebenarnya. Oh. Iya sih, benar-benar itu kreatif banget loh. Karena kayaknya nggak banyak tempat yang kayak gitu ya, kepikiran loh. Itulah kalau mau survive harus gitu kan Ya, Kak? kalau Bener. mau survive harus gitu. Benar. Harus jadi bagaimana stand out, Iya. jadi beda gitu. Dan think out of the box. Yes. Oke, ini kan tadi pas aku datang ke sini, Ya, ini kan jalanannya emang pemukiman banget lah ya. pemukiman banget. Ada nggak sih Kak kendala? Wah, banget. Di pemukiman tuh gimana sih? Wah, banget. Belum kayak izin gitu-gitunya nggak sih Kak? Iya. Aduh. Ya kita pertama kali datang ya tidak semuanya welcome lah. Oh iya. Sama kami. Cuman kami berusaha untuk memberikan impact Iya. ke warga. Jadi Tauban itu believe kalau umpamanya kita bukan cuma hanya sekedar jualan roti sama kopi, kita bisa memberikan dampak baik ke setiap masyarakat yang ada di keliling kami nih. Gitu. Kami udah dipersilahkan, udah diterima, udah mungkin barangkali mengganggu kenyamanan mungkin menurut mereka. Jadi kami berusaha untuk bagaimana caranya bisa masuk ke mereka. Jadi mungkin secara kebersihan kita itu apa ya? Kita bertanggung jawab kayak misal Tauban itu treatmentnya setiap bulan kita semprot irigasi di luar. Semprot pakai mobil tangki air gitu. Terus ada program-program masyarakat di sekitar sini kami support kayak kelompok tani, kelompok wanita tani lah, program pemerintah Kota Makassar sama program lorong wisata. Oh ya? Nah, itu kami support semua. Jadi di Tauban, di parkiran Tauban yang motor itu kami ada sediakan space untuk program kemarin itu launching program Kota Makassar kelompok wanita tani. Wah. Jadi kami support tuh ada hidroponik, kami support bibitnya, kami support toolsnya di dalam. Jadi untuk gimana ya? Untuk ya berterima kasih lah ceritanya. Kayak kami sudah diterima di sini gitu. Terus ya gimana kami bisa ada impact ke warga sekitar ya dengan itu mungkin seperti itu. Sampai akhirnya bisa diterima lah ya. Alhamdulillah. Nice, cakep. Seneng banget ya kalau dengerin cerita orang yang smooth, lurus gitu jalannya. Walaupun dia pasti nggak akan juga ya. smooth itu lah ya. Ada lah, tetap Ada. bumpnya ada terus. Justru nggak seru kalau kayak Iya bener sih, benernya kalau boring begini. ya. Ngantuk nanti. Oke. Nah terus nih Kak, kalau ngomongin bisnis ya, sebagai entrepreneur itu pasti kita punya lah ya mimpi-mimpi untuk setidaknya 5 tahun ke depan ya. Jadi harapan Kakak buat
Tauban aja dulu deh. Kalau Tauban nih maunya gimana sih 5 tahun ke depan? Tauban sih, saya sebenarnya karena mungkin barangkali saya nggak expect setiap apa bisnis yang berjalan sekarang itu bisa gede gini, gitu kan. Jadi saya berusaha untuk bisnis ini tidak melulu hanya mimpi saya. Oke. Saya harus nanya mimpi tim aku tuh apa. Nah, Bi, kayak kreatif director aku, Bi kamu mimpimu apa Bi? Kayaknya kamu lihat 3 tahun ke depan ini kamu mau gimana? Tanya manajernya, tanya Datpro kan event origination aku dari Pak Direkturnya aku tanyain, Dik gimana? Menurutmu 1 tahun ke depan nanti itu kita mau gimana? Kamu mau apa? Gitu. Kamu dari support tools apa yang aku support supaya kamu bisa kerja lebih baik lagi atau gimana? Karena kalau saya ketika mimpi tim saya juga bisa terpenuhi, berarti mimpi saya juga udah selesai sebenarnya. Gitu. Karena sebenarnya kalau dari bisnis kalau kamu mau mau jalan jauh atau mau gede ya nggak bisa sendiri. iya, barengan sama yang memang tumbuh dari awal, iya harus Ada ada tim tujuh. gitu, harus ada tim. Jadi ya memang benar-benar bareng semuanya. Jadi mimpi saya kayak mimpi pribadi saya itu saya mau rumah lah Iya, gitu iya. kan, apalah gitu. Ya udah, tapi saya harus bagaimana caranya membuat mimpi tim-tim saya juga terwujud gitu. Keren banget, ada inspiratif sekali. Iya sih, karena apa ya, one thing that I believe ketika kita bekerja bersama tim, apalagi yang udah nyaman, udah satu visi dan misi, itu nggak bisa itu susah dapetin ya, gitu kan. Bener, keren. Susah lah sekarang orang dapat orang yang mau bareng. Iya. Susah dari nol. Dari nol susah banget, bener, setuju. Makanya saya sangat apresiasi tim-tim saya yang percaya lah sama brand. Keren, timnya keren sih memang. Apalagi ini kalau misalnya masuk ke sini, ini kan pasti bukan kakak doang gitu ya. Maksudnya ini adalah ide campuran dari teman-teman semua juga. Mulai dari ini Hasil segala macam. obrolan. Iya. Hasil Keren. obrolan dengan tim, dengan kayak manajernya Tauban, ada BJ. Ini kalau ini Abi lah punya ini kreatif directornya. Ini kreatif directornya Mas Abi ya. Wah. Mas Abi, terus playlist itu ngobrolin sama musik director kami. Sampai ada musik directornya di sini. Mantap. kita sangat Semua concern udah ke gitu. konsep gitu ya. Iya, soalnya Gila, keren. aku tuh selalu bawa diri aku kalau nongkrong di suatu tempat. Gitu. Kalau umpamanya musiknya terlalu kenceng Iya, lah, terus setuju, musiknya Kak. di jam Setuju. segini malah musik galau lah, pasti kan kita gimana gitu. Sedangkan kita bisa ngekritik tempat lain, Tapi kita ternyata sendiri. nggak diurus gitu. Jadi akhirnya malu kan nanti kalau gitu. Jadi akhirnya apa yang aku nggak mau rasain di tempat itu, ya aku buat di tempat aku nggak. Semua orang yang di sini nggak ngerasain hal yang sama seperti aku rasain gitu. Makanya aku akhirnya ngobrol sama kreatif director, Bi ini gimana ya soal kalau umpamanya di daerah sini karena areanya kecil, harusnya volumenya nggak seperti ini nih. Gitu. Harusnya volumenya nggak, karena akan mengganggu. Karena kebanyakan kalau di ruangan ini kan kita sudah riset nih. Iya. Kebanyakan di ruangan sini kebanyakan orang yang buka laptop nih, Bi. Berarti Nggak bisa kencang-kencang gitu ya. kira-kira di season ini kan udah mulai hujan nih. Di jam segini bagusnya musik apa nih? Gitu. Mantap. Malam musiknya apa nih bagusnya? Oke. Jadi nggak sekedar playlist putar dan lain-lain. Apalagi enggak. playlistnya YouTube yang kayak udah asal aja pencet udah gitu Terus ya. ada muncul iklan gitu. Tapi tadi ngomongin musik nih kan. Sekarang kan udah berkonsep banget nih, berarti semua even sampai volume di sini aja udah kepikiran. Itu emang berarti datang dari experience sendiri. Experience. Nah kalau misalkan ngomongin experience sih Kak, kan walaupun kita udah set segini banyak, mau segini ekspektasi kita, tapi kan tetap aja tuh kalau customer ada aja yang kayak nyinyir. Ya, ada. Ada. Ceritain juga kalau yang nyinyir begitu, yang kayak nggak enak didengar. Banyak Yang sih. memorable deh. Kemarin dia sempat ada satu kepleset ya, satu momen Tauban itu kepleset dengan satu Oh ya? adalah Kenapa nih? kemarin gitu. Waduh. So kan yang nyinyir nih, yang ada gosip-gosip dikit gimana? Yang hal seperti itu kita, maksudnya itu di luar dari kendali kami sih. Jadi nyinyiran pun itu ya kami sangat welcome. Makanya ketika ada kemarin suatu kejadian dengan Tauban, biasa treatmentnya kan orang
kolom komen ditutup nih. Iya, Gitu. iya. Jadi saya ngobrol sama tim kreatif, ya udah nggak usah ditutup, biarin aja orang, karena kita believe dari awal kalau umpamanya kita selalu siap dengan terima kritikan dan masukan. Iya. Terus tiba-tiba kamu ada satu kejadian, tiba-tiba kamu defense tutup kolom komen, itu kan dari awal kamu Curiga ya orang-orang jadinya. iya, dari awal kan kamu sudah gembor-gembor kalau umpamanya kita terima masukan dan Iya, kritikan iya. dan lain-lain, tiba-tiba ada kepleset satu hal gitu, tiba-tiba kamu tutup komen, kan berarti kamu bicara apa ya? Iya. 2 kali, kalau orang Makassar bilang bicara 2 kali berarti. Cuman kalau pendapat negatif dan lain-lainnya, kami selalu berusaha menerima itu dengan sangat positif ya. Apapun itu, mau itu nyinyiran, mau itu apa, ya itu di luar dari kendali kami. Apa yang keluar dari mulut orang itu di luar dari kendali kami. Sebenarnya. Jadi kami nggak bisa ngapa-ngapain juga dengan mereka mau ngomong apa tuh. Jangan kok ngomong begitu, itu kan nggak bisa kan? Itu Nggak bisa juga ya dilarang bisa. satu-satu. Iya. Jadi saya sama tim lebih baik gini, ya udah kita nggak bisa kendalikan apa orang lain mau bilang tentang kita nih. Gitu. Ya udah kita fokus aja ke suatu hal yang bisa kita kendalikan dengan hasil ngomongan itu. Gitu. Kayak mamanya dia nyinyir soal wifi. Iya. Gitu. Wifi-nya ini bapuk gini, kita mau kerja bapuk gini, kayak gitulah. Ya udahlah, kita baca, oh ini ada di Google nih, ada ini soal kritikan soal wifi bapuk lah dan lain-lain. Gitu. Ya kami nggak emosi juga ya, mungkin barangkali ketika kami juga nongkrong terus wifi-nya jelek, ya kami juga pasti bisa berkata seperti itu gitu kan. Jadi ya kami sangat memaklumi gitu. Karena itu juga di luar kendali kami sebenarnya. Jadi akhirnya udah, ini ada Google review nih, komen soal wifi jelek. Ini apa solusinya Pak Men? Solusinya ini Kak. Ya udah take out ini terus tambah yang 100 Mbps mungkin. Ya udah, lebih ke itu sih, karena itu hal yang bisa kami kendalikan daripada kami pusing Kontrol orang-orang ya. orang-orang. Kamu nggak boleh ngomong itu ya, kamu ngomong kan, kamu yang stres sendiri gitu. Jadi akhirnya kita lebih kendalikan apa yang kami bisa kendalikan sebenarnya. Nice. Dan menerima kritikan dan nyinyiran netizen itu dengan positif aja, karena Dijadiin feedback aja ya Kak. kalau kamu emosi baperan ya udah. Pusing yang ada. Kamu yang stres sendiri. Betul. Gitu. Setuju. Oke. Itu kan tadi kita ngomongin dalam tanda kutip haters ya, yang nyinyir begitu. Nah, kalau di Tauban ini kan pasti ada juga yang benar-benar fans setia ini kayak lover gua. Gila, gua Tauban garis keras banget nih. Itu kan katanya ada sebutannya untuk customer-nya nih. Ada. Ya? Apa tuh? Namanya sobat. Sobat, lucu banget. Jadi sobat Tauban. Sobat Tauban gemes. Wow. Itu kepikiran itu gimana? Kakak yang bikin namanya? Apa tim? Kebetulan saya ya itu hari bilang sobun. Ya bilangin aja sobun gitu. Karena gimana ya? Menurut kami ya brand itu kalau mau besar dan mau jalan gede, jalan jauh ya kita nggak boleh, kita harus apresiasi orang yang tiap hari datang nih. Iya. Jadi kuatnya suatu brand, kalau saya menurut saya, kuatnya suatu brand itu kalau kamu bisa mengapresiasi customer kamu, terus akhirnya customer itu bisa kita treat atau kita create menjadi suatu community brand kamu. Iya, benar. Kan kalau sekarang brand, kalau ngomongin brand lah, ya sekarang udah banyak brand inilah, brand itulah, brand inilah. Udah banyak teorinya nih. Kalau untuk saya yang orangnya praktikal ini udah sangat apa sih ini? Apa sih lagi ini? Iya. Brand apa lagi namanya ini gitu. Jadi ya kalau saya simpelnya oh ini ada customer datang. Tiap hari mungkin datang. Ya udah kita kasih nama deh mereka komunitasnya, atau kita bikin dia merasa kayak oh ini rumah aku nih, jadi aku mau nongkrong kemana-mana nanti ujung-ujungnya aku balik ke sini gitu. Jadi kami sebutin sobun gitu. Jadi kita pasang sobun, kita update di sosial media kalau umpamanya sobun. Sampai akhirnya ada customer kami itu yang emang tiap hari lah datang ke sini sama tim. Ada tuh yang tiap hari datang di Sampai akhirnya dia bikin grup WhatsApp namanya Sobun. Lucu banget. Oh my god. Itu kan bukan kita yang suruh, bukan kita cuma men-trigger aja kalau kamu suka Tobun sama teman-teman kamu, panggilan kamu tuh Sobun. Oh my god, berkesan ya. Jadi buat mereka juga berkesan gitu ya. Jadi mungkin barangkali sense belongnya mereka. Iya. Aku dianggap Iya aku tuh berharga. Oh my god, karena emang feeling kayak gitu enak banget sih, kayak aduh
a very positive feeling. Buat apalah kita brand ini kalau dia nggak datang tiap hari juga kan. Oh my god, oke. Nah, kalau gitu sekarang sebelum kita sudahi interview hari ini, ada satu pertanyaan yang aku tuh pengen tahu banget karena dari kemarin ngobrolin tentang bisnis itu kan pasti ada jatuh bangunnya. Ada. Kalau ngomongin satu titik di mana Kak Duri yakin kalau ini kayaknya gue bisa nih ngebangun Tauban untuk lebih maju lagi. Jadi lo satu momen yang bikin lo yakin kalau ini Tauban bisa survive, bisa maju. Apa? Sebenarnya bukan cuma di Tauban. Oke. Di bisnis aku yang lain juga mungkin bisnis yang udah mungkin saya backgroundnya udah banyak ya buka F&B terus tutup, buka F&B sampai akhirnya ketemu Tauban dan kalau pertanyaannya tadi lebih kayak semangat ya, apa yang menjadi trigger sampai akhirnya kamu bisa fight for lebih lagi gitu. Iya sih, pokoknya satu momen memorable yang bikin kakak yakin bahwa ini bisnisku yang aku jalani ini bisa menjadi sesuatu yang naik banget di Makassar, akan semua orang tahu, yang benar-benar kakak yakini banget gitu loh. Ini bisa. Gimana ya kalau momen seperti itu mungkin barangkali saya nggak ada ya. Jadi memang mengalir begitu aja gitu? Sangat mengalir, Tauban ini sangat mengalir ya. Lebih kayak, kalau saya sih pertanyaannya mungkin kenapa akhirnya saya merasa harus fight dengan setiap lini usaha ya, karena mungkin barangkali tim aku percaya, orang-orang yang bekerja bareng ini percaya gitu. Jadi itu akhirnya membuat semangat gitu untuk fight gitu, kayak oh ini orang kayak balik lagi tadi kayak saya mau nih tim aku mungkin barangkali pakai Mio nih pertama kali kerja sama aku, mungkin next year dia harus beli Vespa nih, Vespa Matic gitu. Waduh. Itu kan reason yang akhirnya ayo kita bareng fight gitu. Ayo, jadi bukan karena momen harus jatuh atau apa ya di bisnis pasti ada jatuh-jatuhnya, ada bottomnya. Iya. Cuman kalau pertanyaannya tadi percaya kalau umpamanya brand ini bakalan lebih besar dan lain itu, kalau saya triggernya dari semangat tim ya. Semangat tim dan kepercayaan Tim atas brand ini gitu. Kayak nggak mudah loh mereka harus bangun pagi terus kerja gini, dan mereka itu berarti masih percaya dengan ini. Kalau mereka nggak percaya ya mungkin barangkali nggak ngantor lah, malas-malasan lah dan lain-lain. Apalagi kita ini kayak bukan kantor yang sangat ngantor ya, kita official banget ini. Kita yang nggak harus finger gitu enggak. Tapi mereka bisa komit sama brand. Iya loh. Itu yang komitmen mereka yang buat akhirnya ayo kita bareng, ayo apa yang mau dibikin lagi, ayo kamu mau Tauban ini berapa nih di dalam Makassar, berapa cabang mungkin, atau Datpro nanti mau gimana nih, ayo bareng. Saya lebih ke fight untuk reason untuk fightnya itu lebih ke tim sebenarnya. Jadi untuk ngomongin sendiri tuh sebenarnya udah jauh. Kita bareng. Because you work together, Masa kita kerja matrim, terus yang nikmatin cuma aku. Iya. Kan mana ya? Keren banget. Tuh. Tapi ini jawaban yang menurut aku paling beda dari yang kemarin-kemarin sih. Jadi setiap ditanya, karena memang kalau untuk ngomongin bisnis itu kan pasti banyak banget kayak cerita orang yang bisa bikin mereka untuk ada di titik ini. Tapi nggak pernah ada yang sebut kepercayaan tim. Jadi ini satu yang unik dan menurut aku emang iya banget gitu loh. Karena kalau tim lo nggak percaya, lo nggak bisa maju sendiri. Iya. Setuju. Lo nggak bisa ngapa-ngapain kalau komitmen tim lo nggak ada sama brand. Kayak mamanya contoh barista nih, dia komit sama kita. Ya mungkin saya dari segi bisnis owner harus mikirin, dia nggak mungkin selamanya jadi head barista. Berarti kalau dia nggak mungkin selamanya jadi head barista, mungkin barangkali dia masuk ke back office nih. Back office jadi mungkin barangkali pertama purchase order kah, bagian purchasing kah atau apa. Berarti ketika seperti itu, berarti bisnis manajemen ini harus growth-nya lebih nih. Untuk kasih kepastian ke mereka. Kalau umpamanya kamu masuk ke sini ada apa ya, ada jenjang lah mungkin. Kamu nggak selamanya jadi ini, kamu nggak selamanya jadi itu. Kayak gitu. Keren. Jadi lebih komitmen ke tim, kepercayaan tim terhadap brand itu yang akhirnya men-trigger kami semua untuk bisa kerja. Karena kalau saya selalu bilang ke tim, ini wadah. Brand ini adalah tempat dan wadah kita untuk mencapai mimpi kita masing-masing. Ya udah Kak, ayo udah bareng, jaganya bareng, lihatnya bareng.
belajarnya bareng, capeknya bareng. Karena ini sama wadah kita sama-sama. Lebih ke itu sih sebenarnya. Keren. Karena kalau tim udah percaya, mereka will go far for you, for the team. That's nice. Keren banget. Oke. Seperti biasa, I always feel inspired kalau habis ngobrolin sama owner-owner keren di Makassar ini. Jadi kalau kalian mau tahu sekeren apa tempatnya juga dan makanannya seenak apa, please datang ke sini ke Tauban. Ini karena even my first impression coming here tuh oke banget. It was so nice, cozy, dan bener-bener kayak di yang tadi kakak gambarin emang beda-beda gitu loh. Kasih ambience yang emang seru banget. Oke, so you come here, kalian harus juga cobain rotinya dan juga kopinya. Ini udah mau habis by the way. Ini harus pesan lagi di depan ya. Tolong timku. Oke, thank you guys so much. Terima kasih Kak Dudu. Seru banget, sangat-sangat inspiratif. So, semoga kita bisa ngobrol lebih banyak lagi nanti. Boleh mau visit. Yes. Ngobrol daily. Ya nanti kalau misalnya kalian mau ngobrol sama Kak Dudu juga bisa datang ke sini karena Kak Dudu kantornya dekat ya, jadi tinggal diketok aja pintunya. Makanya Kado konsultasi ya. Gue juga kita sama-sama belajar lah. Saya juga sangat suka belajar sama teman-teman. Karena mungkin ada yang saya udah kemakan umur nggak tahu sama tren-tren anak muda. Tren-tren, bener. Harus relate ya itu ya. Oke. Thank you guys so much for listening for today's podcast. Di episode kali ini, it was very inspiring. Jadi ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you guys. Bye-bye.